Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Reda Matovani selaku Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, juga Dewan Pengawas Yayasan Karya Bakti. Bapak Dr. Narendra selaku Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ibu Maya Miranda Ambasari selaku Pembina Yayasan Karya Bakti Adiaksa, Bapak Ade Cadudin Sutiawarman, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Bapak Patris Yusrian Jaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Bapak Dr. Muhammad Taufik, Ketua Lembaga Administrasi Negara, Bapak Hasbullah, Ketua Yayasan STIH Adiaksa, Bapak-bapak dari AFG, Direksi AFG Pak Rizal, dan direksi dari anak-anak usaha yang hadir pada siang hari ini, seluruh hadirin yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena karunia-Nya, karena kemurahan-Nya kita bisa berkumpul di sini untuk nanti selanjutnya mengikuti seminar nasional hasil kerjasama antara STIH Adiaksa dan AFG. Kami atas nama AFG Group Holding beserta anak-anak usahanya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang terjalin dengan baik selama ini antara Kejaksaan Agung dan AFG Group. Setidak-tidaknya dalam 7 tahun terakhir, interaksi antara AFG Group dengan Kejaksaan Agung luar biasa. Banyak sekali peran dari Kejaksaan Agung untuk membangun industri asuransi dan penjaminan yang baik, mulai dari pemberian legal opinion, pendampingan dalam proses litigasi sebagai JPN, dan juga advis-advis yang lainnya. Indonesia Financial Group sebagai holding yang relatif baru, holding BUMN yang relatif baru yang menaungi asuransi dan penjaminan serta investasi, merupakan wadah bagi 10 BUMN yang hari ini hadir diwakili oleh teman-teman dan dari backgroundnya asuransi. Ada tadi dari Jasa Harja, saya bisa perkenalkan, dari Pak Harwan hadir, dari PT Jamkrindo, dari PT Askrindo, ada Pak Mahelan, ada Jasindo, ada Bu Utari, kemudian dari AFG Life ada Ibu Eli. Saya kira itu. Kami juga mempunyai anggota yang non asuransi, yaitu ada Bahana Sekuritas, Bahana TCW Investment Management, ada Bahana Arta Ventura yang bergerak di bidang pembiayaan Ventura, serta ada juga yang mengelola properti. Jadi relevan dengan seminar hari ini, ada teman-teman dengan background yang terkait, yaitu baik dari bidang asuransi dan penjaminan maupun dari capital market dan investment. Karena ternyata dua dunia itu berhubungan.
Jadi kalau kita flashback masalah yang terjadi di industri asuransi, apakah itu di Jiwasraya, apakah itu di tempat-tempat yang lain yang bermasalah yang akhirnya berujung pada penutupan seperti Wana Arta, Krishna, dan lain-lain, itu adalah terkait dengan baik pengelolaan di bidang asuransinya sendiri maupun di investasinya. Oleh karena itu, holding kami lengkap dari pengelolaan asuransi dan penjaminan, tapi juga masalah investasinya. Jadi seminar hari ini merupakan wujud dari komitmen kami dalam penguatan industri asuransi dan penjaminan, termasuk bagaimana kita meningkatkan literasi dan inklusi bagi masyarakat. Oleh karena itu, seminar yang dilakukan di lembaga pendidikan seperti STIH Adiaksa ini menjadi sangat penting. Beberapa kasus itu terjadi karena memang harus kita akui literasi dan inklusi di bidang asuransi dan penjaminan masih tertinggal dibandingkan sektor keuangan yang lainnya. Sehingga terjadi hal-hal dalam praktek yang tidak sesuai best practice yang berujung pada masalah atau hal-hal yang merugikan pihak-pihak tertentu termasuk khususnya masyarakat. Oleh karena itu, literasi yang dilakukan, campaign kami lakukan adalah bagaimana meningkatkan pemahaman. Yang bahaya adalah ketika inklusinya tumbuh pesat, literasinya kurang. Jadi ilmunya kurang tapi sudah terlibat dalam pengambilan keputusan membeli produk, sehingga pengambilan keputusan membeli produk tidak didasarkan pada pemahaman yang memadai. Itu juga yang menyebabkan sering terjadi mis-selling. Oleh karena itu, dalam misi kami, AFG hadir sebagai holding, itu juga membawa misi membangun paradigma baru bagaimana menempatkan asuransi secara proporsional. Asuransi sebagai instrumen proteksi. Ya, sebagai instrumen proteksi, karena saat ini mungkin asuransi belum menjadi produk yang dibeli, belum menjadi produk yang dibutuhkan. Masih produk yang dipaksakan dijual oleh pemilik produk. Padahal di masyarakat dengan kondisi ketidakpastian, dengan risiko yang semakin meningkat, apalagi kita dihadapkan pada kondisi misalnya kalau kita bicara proteksi, perlu perlindungan kepada kaum muda yang produktif. Justru asuransi sebenarnya sangat dibutuhkan oleh kaum muda yang produktif. Bagaimana melindungi taraf hidup, bagaimana melindungi penghasilan, bagaimana melindungi keluarga terhadap ketidakpastian. Banyak kasus terjadi, keluarga muda produktif, kemudian kepala rumah tangganya yang menjadi sokok guru keluarga itu mendapat risiko, sehingga hidupnya berubah 180 derajat. Disitulah kita mendorong asuransi sebagai suatu kebutuhan. Hari ini kita sama-sama mengetahui bahwa inflasi di sektor kesehatan itu luar biasa. Ya, artinya ongkos untuk berobat, untuk memperoleh tingkat kesehatan yang baik diperlukan biaya yang mungkin tidak sanggup untuk ditanggung. Nah, asuransi kesehatan hadir di situ. Terutama juga bagaimana kita harus menyiapkan masa-masa memasuki usia tidak produktif. Ya, baik di sektor kesehatan maupun di sektor keuangannya. Oleh karena itu sejalan antara asuransi dan dana pensiun. Jadi kalau kita baru berpikir asuransi ketika memasuki usia tua, itu akan mahal. Dan belum tentu ada perusahaan asuransi yang mau mengcover risikonya. Oleh karena itu harus dipupuk selagi muda supaya murah. Demikian juga dengan dana pensiun. Indonesia termasuk yang paling rendah iuran pensiunnya.
Dan hanya 63% menurut riset perusahaan yang memberikan fasilitas manfaat pensiun. Sudah jarang, nilainya kecil. Jadi sesuai penelitian, kebanyakan orang Indonesia tidak siap untuk pensiun. Kenapa? Karena akumulasi iurannya terlalu kecil. Sehingga ketika memasuki usia pensiun tidak cukup melanjutkan gaya hidup ketika masih produktif. Berbeda dengan negara-negara maju. Di Perancis itu sampai hari ini belum kelar demonya. Karena usia pensiun dinaikkan. Sedangkan di Indonesia orang tidak siap pensiun. Indonesia juga termasuk salah satu negara yang iuran pensiunnya paling kecil di ASEAN. Ya, sehingga perlu didorong untuk membangun sendiri manfaat pensiun melalui DPLK misalnya. Nah, sayangnya beberapa dana pensiun yang sekarang sudah ada kondisinya juga tidak baik-baik saja. Ya, oleh karena itu penting sekali literasi juga peningkatan kompetensi pengelola dana pensiun, pengelola asuransi, baik di sektor investasi maupun di sektor produknya. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Pak Hasbullah sudah menyampaikan bahwa hubungan kami AFG dengan jajaran kejaksaan sudah sangat dekat. Pada tanggal 5 Februari tahun 2025 juga sudah ditandatangani nota kesepahaman antara STIH, Jaksa dan AFG yang garis besarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Hasbullah tadi, yang diharapkan dapat menunjang penguatan keilmuan dan kualitas SDM khususnya generasi muda melalui pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hadir di sini juga Pak Ibra, jadi kami mempunyai lembaga riset yang banyak bekerja sama dengan perguruan tinggi. Jadi kami tidak hanya ke perguruan tinggi melakukan kegiatan audiensi literasi, tapi juga melakukan kerjasama riset. Karena tadi saya katakan untuk membawa paradigma baru asuransi dari produk yang dijual menjadi produk yang dibeli, kita harus tahu perilaku masyarakat. Oleh karena itu kami mengembangkan riset untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat dan menyadarkan pentingnya asuransi dan dana pensiun dalam rangka menyiapkan hari tua yang lebih baik, dalam rangka meningkatkan taraf hidup serta tingkat kesehatan yang lebih baik, sehingga menjadi generasi yang sehat, yang baik, yang dapat berkontribusi secara positif kepada ekonomi. Bapak Ibu yang kami hormati, akhir-akhir ini terjadi penurunan inklusi di bidang asuransi. Kalau literasinya naik, inklusinya turun. Itu karena faktor daya beli, karena faktor-faktor tingkat kepercayaan. Jadi case-case yang terjadi di industri asuransi dan dana pensiun menjadikan masyarakat sangat hati-hati. Sadar akan kebutuhannya, tadi literasinya sudah cukup, tetapi ketika mau masuk ke industri itu ketemu pada lembaga-lembaga penyelenggara yang kurang kredibel atau dikelola dengan tidak baik atau tidak mempraktekkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu seminar ini diharapkan dapat membahas isu-isu strategis, isu-isu penting yang terjadi di bidang lembaga keuangan non-bank, khususnya asuransi, penjaminan, juga masalah-masalah investasi, pengelolaan dana asuransi dan dana pensiun, sehingga menghasilkan kinerja yang baik, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan, memperoleh produk yang baik, yang benar-benar punya kredibilitas, sehingga tujuan dalam berinteraksi dengan asuransi dan dana pensiun benar-benar tercapai. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada STIH Adiaksa, kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan kepada Bapak Ibu sekalian, para dosen, para mahasiswa, narasumber. Saya kenal baik, ketemu Pak Ivan Raharjo, itu beliau adalah aktivis yang sangat mendalami dan terus
mengikuti perkembangan perasuransian di Indonesia. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendengar dari Pak Ivan bagaimana pengamatan beliau terhadap industri ini dan terutama terhadap kasus-kasus yang terjadi. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, apresiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Utama